Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat-Nya, diberi kesehatan, keberkahan, dan keteguhan iman dalam menjalani kehidupan ini. Pada kesempatan kali ini kita akan menelusuri sebuah kisah besar yang telah lama menjadi misteri dunia. Kisah tentang dinding besi yang dibangun oleh seorang raja soleh bernama Zulkarnain dan tentang seorang khalifah besar yang hidup lebih dari 1000 tahun kemudian yang bermimpi menakutkan tentang tembok itu. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like, menuliskan komentar terbaikmu, serta subscribe agar sahabat beriman tidak ketinggalan kisah-kisah luar biasa yang penuh pelajaran dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, kisah ini berawal dari masa ribuan tahun yang lalu, dari seorang raja yang dikenal karena kekuasaan dan keimanannya. Ia bukan sekedar penguasa duniawi, tetapi seorang hamba Allah yang diberi petunjuk untuk menegakkan keadilan dan melindungi manusia dari kerusakan. Dialah Zulkarnain, sosok agung yang disebut dalam Al-Quran sebagai hamba yang telah menjelajahi ujung-ujung bumi. Suatu ketika, Zulkarnain sampai di sebuah daerah yang diapit 2 gunung besar. Di sana, penduduknya memohon pertolongan karena mereka sering diserang oleh 2 suku buas yang dikenal dengan nama Ya'juj dan Ma'juj. Kedua suku ini begitu kuat dan bengis, tak ada satu bangsa pun yang sanggup mengalahkan mereka. Mereka merusak, membunuh, dan menghancurkan setiap wilayah yang mereka lewati. Maka dengan izin Allah, Zulkarnain memerintahkan rakyat untuk membangun sebuah dinding besar di antara 2 gunung itu. Dinding tersebut terbuat dari besi yang dicairkan, lalu dicampur dengan tembaga panas hingga menjadi tembok yang kokoh dan kuat. Setelah dinding itu selesai, Zulkarnain berkata sebagaimana tertulis dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 98. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadza rahmatum min Rabbi, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاهَا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقًّا. Yang artinya, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji dari Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur, dan janji Tuhanku itu pasti benar. Dari ayat ini kita tahu bahwa dinding Zulkarnain bukanlah karya manusia semata, melainkan rahmat dan perlindungan dari Allah. Namun Zulkarnain juga menegaskan bahwa ketika janji Allah datang, dinding itu akan hancur dan keluarlah Ya'juj dan Ma'juj ke permukaan bumi menjadi salah satu tanda besar kiamat. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim bahwa dinding Ya'juj dan Ma'juj setiap hari terus mereka coba lubangi. Ketika mereka hampir berhasil menebusnya, mereka berkata, "Kita lanjutkan besok." Namun keesokan harinya mereka mendapati tembok itu tertutup kembali oleh kuasa Allah. Hingga suatu hari mereka akan mengucapkan kata insya Allah, dan ketika itu tembok tersebut tidak akan kembali seperti semula. Mereka pun akan keluar dan menyebarkan kerusakan di seluruh muka bumi. Berabad-abad setelah peristiwa itu, pada masa kekhalifahan Abbasiyah, sekitar tahun 840 Masehi, seorang khalifah bernama Al-Wasiq Billah bermimpi aneh yang membuatnya sangat takut. Dalam mimpinya ia melihat bahwa dinding besar yang dibuat oleh Zulkarnain telah jebol dan terbuka. Ia merasa ketakutan luar biasa, karena jika hal itu benar terjadi, berarti Ya'juj dan Ma'juj telah lepas dan dunia sedang menuju kehancuran besar. Khalifah kemudian menceritakan mimpinya kepada para penasihat dan ulama di istana. Mereka menasihati agar mimpi itu tidak dianggap sepele, maka Khalifah memutuskan untuk memastikan kebenarannya. Ia mengutus seorang penjelajah bernama Salam At-Tarjuman, seorang pengembara asal Turki yang dikenal berani dan cerdas, untuk berangkat mencari tembok Zulkarnain. Misi ini sangat besar, bahkan bisa dikatakan salah satu ekspedisi paling menakjubkan dalam sejarah Islam. Khalifah Al-Wasiq memberikan dana sebesar 5.000 dinar dan 10.000 dirham, lengkap dengan 50 pasukan pengawal, kuda-kuda, perbekalan serta 200 kereta keledai untuk membawa perlengkapan mereka.
Dari kota Sammara di Irak, rombongan berangkat menuju arah utara, melintasi sungai Tigris, hingga sampai di sebuah tempat yang tanahnya hitam dan air lautnya tampak kehitaman pula. Inilah kawasan yang sekarang dikenal sebagai Laut Hitam. Para ahli sejarah menyebut bahwa warna hitam laut ini berasal dari langit yang sering mendung dan lumpur yang mengendap di dasar laut. Di sanalah Salam dan pasukannya menemukan sebuah kota tua yang seolah-olah telah ditinggalkan penduduknya. Tidak ada suara kehidupan, hanya rumah-rumah kosong dan jalan-jalan sepi, seakan semua penghuninya pergi dalam waktu yang sama. Mereka terus berjalan hingga bertemu dengan penduduk di sekitar daerah itu. Namun penduduknya berbicara dengan bahasa yang sangat asing, tidak dikenal oleh rombongan Salam. Menurut sebagian catatan, orang-orang itu mungkin adalah penduduk Georgia kuno yang bahasanya telah terisolasi selama ribuan tahun. Karena tidak bisa berkomunikasi, Salam menggunakan bahasa isyarat untuk bertanya apakah mereka tahu tentang dinding besi yang dibuat oleh Zulkarnain. Akhirnya penduduk itu mengangguk dan membawa Salam serta pasukannya menuju sebuah lembah sempit di antara dua gunung tinggi. Daerah itu disebut dengan Ngarai Dariel, atau dalam istilah lama dikenal dengan sebutan Gerbang Kaukasia. Tempat ini memang nyata, terletak di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia di wilayah Georgia modern. Ketika Salam tiba di sana, ia tertegun. Di hadapannya terbentang sebuah dinding besar dari logam, berwarna hitam keperakan, sebagian tertutup tanah dan lumut, namun masih tampak kuat. Dinding itu tampak seperti terbuat dari besi dan tembaga yang dilelehkan, sesuai dengan kisah yang disebut dalam Al-Quran. Penduduk sekitar berkata bahwa dinding itu sudah berdiri sejak dahulu, dan mereka percaya bahwa di balik dinding itu tinggal kaum perusak bernama Ya'juj dan Ma'juj. Mereka bercerita bahwa kadang terdengar suara raungan keras dari balik dinding, seperti suara makhluk yang marah. Mereka juga mengatakan pada malam-malam tertentu, tampak cahaya samar di puncak gunung dan suara ketukan logam yang bergema dari balik sana. Salam mendengarkan semua dengan penuh takjub dan takut. Ia berpikir, mungkinkah inilah benar-benar dinding Zulkarnain yang disebut dalam Al-Quran? Ia kemudian mencongkel sedikit bagian dari dinding besi itu dan mengambilnya sebagai bukti. Setelah itu, ia kembali ke Baghdad dan mempersembahkan potongan besi itu kepada Khalifah Al-Wasik. Sang khalifah memegang potongan logam tua itu dengan gemetar, matanya berkaca-kaca, karena di hadapannya ada bukti nyata dari kisah yang telah diceritakan Al-Quran berabad-abad sebelumnya. Namun, rasa takut juga muncul di hatinya, sebab Salam melaporkan bahwa dinding itu telah retak dan berlubang di beberapa tempat. Khalifah menyadari mungkin saatnya sudah semakin dekat di mana dinding itu benar-benar akan runtuh dan Ya'juj serta Ma'juj akan keluar ke dunia. 60 tahun kemudian, di masa Khalifah Al-Muqtadir, kisah serupa kembali terjadi. Khalifah mengutus seorang ulama dan penjelajah bernama Ahmad bin Fadlan ke wilayah Volga, di mana sebagian kaum muslimin Bulgaria tinggal. Dalam catatan perjalanannya, Ibnu Fadlan juga menyebutkan bahwa ia melihat sisa-sisa dinding besar yang dipercaya sebagai peninggalan Zulkarnain, serta mendengar kisah dari penduduk tentang makhluk-makhluk aneh di baliknya. Namun kali ini, mereka digambarkan sebagai kaum raksasa bermata sipit dan berambut pirang yang disebut oleh masyarakat sekitar sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Muhammad SAW pernah menggambarkan mereka dalam sebuah hadis riwayat Ahmad bahwa Ya'juj dan Ma'juj bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang, dan datang dari setiap arah. Wajah mereka serupa tameng yang telah dilapisi kulit. Gambaran ini membuat banyak ulama berpendapat bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa manusia dari wilayah Asia Utara yang kelak akan muncul kembali menjelang kiamat. Sahabat beriman, sampai hari ini tidak ada yang mengetahui dengan pasti di mana letak tembok Zulkarnain. Ada yang mengatakan bahwa dinding itu berada di pegunungan Kaukasus. Ada pula yang menyebut bahwa dinding itu adalah tembok besar Cina. Namun para ulama sepakat apapun bentuk dan letaknya, keberadaannya adalah tanda kekuasaan Allah yang nyata. Dan ketika waktunya tiba,
dinding itu akan runtuh dan keluarlah Ya'juj dan Ma'juj sebagai salah satu tanda besar hari kiamat. Kisah ini mengajarkan kepada kita betapa besarnya kebesaran Allah dalam menjaga makhluknya. Tembok Zulkarnain bukan hanya simbol kekuatan manusia, tetapi juga simbol rahmat dan perlindungan Allah terhadap dunia. Ketika rahmat itu dicabut, maka dunia akan memasuki fase akhir perjalanannya. Sahabat beriman, semoga kisah ini menambah iman dan keyakinan kita kepada kebenaran Al-Quran dan hadis Nabi, bahwa semua janji Allah pasti terjadi pada waktunya. Dan setiap kisah dalam kitab suci bukanlah dongeng, melainkan peringatan agar kita senantiasa kembali kepadanya. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir, sahabat beriman. Jangan lupa untuk menekan tombol like, menulis komentar terbaikmu tentang pelajaran apa yang kamu ambil dari kisah ini, dan subscribe agar sahabat beriman tidak tertinggal video kisah penuh hikmah berikutnya. Sambil jumpa di video selanjutnya yang akan mengisahkan peristiwa besar lain dalam sejarah umat manusia yang penuh tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.